Kamu pernah jatuh di titik paling gelap, dikhianati dan diremehkan, hingga seolah semua harapan runtuh. Tapi semesta tidak menempatkanmu di sana untuk menghancurkanmu, melainkan untuk membangkitkanmu dengan api baru. Kini, luka lama yang pernah mengikatmu sedang berubah menjadi kekuatan yang akan menuntunmu menuju kebahagiaan, kestabilan, dan kemenangan sejati. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema tidak perlu membalas. Mereka yang merendahkanmu akan direndahkan oleh semesta. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Ten of Swords mengisyaratkan bahwa kamu pernah mengalami masa-masa tersulit dalam hidup. Saat dimana segala yang kamu yakini dan perjuangkan tampak runtuh begitu saja, meninggalkan luka yang dalam, dan perasaan terpuruk yang sulit untuk diungkapkan. Pengkhianatan dari orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung dan pendukungmu, rasa dijatuhkan secara tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, serta remehan dan penghinaan yang datang dari mereka yang seharusnya tidak berhak menilai jalan hidupmu, semua itu menjadi pengalaman yang membentuk luka mendalam dalam hati dan pikiranmu. Luka ini seolah menjadi akhir dari sebuah bab kehidupan yang penuh penderitaan dan ketidakpastian. Namun di balik semuanya itu, terkandung harapan bahwa luka yang begitu dalam ini adalah titik balik menuju bab baru yang penuh dengan peluang dan pembaruan. Dari titik terendah inilah, kehadiran kartu Knight of Wands menjadi sinyal bahwa ada semangat baru yang membara dalam dirimu. Sebuah dorongan untuk bangkit dari keterpurukan dengan api, keberanian yang menyala-nyala, menggerakkan langkahmu untuk melangkah maju, membuktikan bahwa meskipun pernah terluka, kamu tetap memiliki kekuatan untuk bangkit dan menunjukkan bahwa dirimu tidak mudah dipatahkan oleh rintangan apapun. Di tengah perjalanan ini, kartu Five of Cups mengingatkan bahwa bayang-bayang masa lalu masih sering menghantui pikiran dan hati, membuatmu sulit untuk melupakan dan melepaskan perasaan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah hilang atau tidak lagi bisa kembali. Rasa kehilangan ini seolah mengikatmu dalam perasaan sedih dan kecewa, seringkali membuatmu menoleh ke belakang dan fokus pada kekurangan atau kerugian yang telah terjadi. Padahal di depanmu, kesempatan baru sedang menunggu untuk dijemput dan diisi dengan harapan serta impian yang lebih cerah. Dalam situasi ini, kartu Five of Swords memberikan gambaran bahwa proses pemulihan dan kebangkitan tidak selalu berjalan mulus. Karena kamu akan berhadapan dengan mereka yang masih terikat pada ego dan rasa superioritas. Orang-orang yang merasa menang dengan cara merendahkan dan menantangmu, mencoba menguji kekuatan dan tekadmu untuk tetap teguh. Namun, jangan biarkan mereka menguasai perasaanmu, karena kartu Four of Wands muncul sebagai simbol bahwa kemenangan sejati bukan sekadar mengalahkan orang lain, melainkan menemukan kestabilan, kebahagiaan, dan rasa syukur yang tulus bersama orang-orang yang benar-benar mendukung dan mencintai dirimu apa adanya. Perayaan kecil dan besar akan menjadi momen yang memperkuat ikatan dan memperlihatkan bahwa keberhasilan sejati adalah ketika kamu mampu menciptakan suasana yang harmonis dan penuh sukacita di lingkungan sekitarmu, serta merasakan kedamaian yang berasal dari dalam diri. Semesta sedang mempersiapkan ruang yang lebih baik, tempat di mana kamu bisa merasa aman, bahagia, dan bebas dari beban luka lama yang selama ini membelenggu. Untuk mencapai hal ini, kartu Eight of Cups mengingatkanmu untuk berani meninggalkan segala sesuatu yang sudah tidak lagi memberi manfaat, termasuk hubungan yang tidak sehat, pola pikir yang membatasi, dan situasi yang menahanmu dari melangkah ke depan. Kamu harus berani melepaskan yang lama agar dapat menyambut yang baru. Karena hanya dengan meninggalkan beban tersebut, jalan menuju pertumbuhan dan kebahagiaan yang sejati akan terbuka lebar di hadapanmu. Di saat yang bersamaan, kartu Knight of Pentacles datang sebagai pengingat bahwa perjalanan menuju pemulihan dan pencapaian tujuan tidak akan terjadi secara instan atau melalui jalan pintas. Sebaliknya,
Keberhasilan akan datang melalui kerja keras yang konsisten, kesabaran yang terjaga, dan tekad yang kuat untuk terus melangkah meskipun menghadapi berbagai rintangan. Kamu perlu mengembangkan sikap disiplin dan komitmen terhadap dirimu sendiri. Karena keberhasilan yang berkelanjutan hanya dapat diraih melalui usaha yang berkesinambungan dan penuh dedikasi. Dalam proses ini, kartu King of Swords menegaskan bahwa kekuatan utama untuk menghadapi segala tantangan terletak pada kejernihan pikiran, kemampuan untuk berpikir secara objektif dan adil, serta keberanian untuk menyatakan kebenaran tanpa rasa takut atau ragu. Kamu tidak perlu membalas perlakuan buruk dari orang lain dengan cara yang sama, sebab kebijaksanaan dan kedewasaanmu jauh lebih tinggi dari permainan ego dan kekerasan. Dengan sikap jernih dan berwibawa, kamu mampu menjaga integritas dan tetap fokus pada tujuanmu, tanpa tergoda untuk melakukan hal-hal yang bisa merugikan dirimu sendiri. Akhirnya, kartu Six of Swords membawa pesan bahwa perjalanan hidupmu sedang bergerak ke arah yang menenangkan dan penuh kedamaian. Kamu sedang meninggalkan badai dan kekacauan masa lalu, berlayar menuju sebuah tempat yang lebih tenang dan penuh harapan. Meskipun perjalanan ini mungkin memakan waktu dan penuh tantangan, kamu akan merasakan bahwa setiap langkah yang diambil semakin mendekatkanmu pada ketenangan sejati, di mana luka-luka lama mulai sembuh dan kekhawatiran perlahan sirna. Mereka yang pernah meremehkan dan merendahkanmu akan menyaksikan bagaimana kamu melangkah maju dengan penuh keyakinan, membuktikan bahwa keberanian dan ketekunan mampu mengatasi segala rintangan. Semesta pun akan memastikan bahwa segala apa yang mereka tanam, baik berupa luka maupun keraguan, akan kembali kepada mereka dalam bentuk pelajaran dan pengalaman yang berharga, sehingga mereka pun akan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Dengan demikian, perjalananmu menuju kedamaian dan keberhasilan akan terus berlangsung, membawa harapan baru dan kekuatan untuk menggapai masa depan yang lebih cerah dan penuh makna. Siapa orang atau energi yang sebaiknya kamu lepaskan agar tidak lagi mengikat langkahmu ke masa lalu. Page of Cups menunjukkan bahwa di dalam diri kita, maupun dalam situasi yang sedang kita hadapi, sering muncul energi dari masa lalu yang datang dengan wajah yang tampak manis dan mengundang perhatian. Energi ini hadir seolah-olah membawa janji-janji indah, rayuan yang menggoda, serta sikap penuh perhatian yang tampak tulus dan penuh kasih sayang. Mereka datang dengan tampilan yang seolah-olah ingin menunjukkan bahwa mereka peduli dan memahami, tetapi sejatinya, sifat dari energi ini sangat dipengaruhi oleh ketidakmatangan emosional dan ketidakstabilan. Mereka seringkali berperilaku kekanak-kanakan, tidak mampu bertahan dalam situasi yang menuntut kedewasaan dan kedalaman perasaan. Pada awalnya, mereka tampak menawarkan kehangatan dan perhatian, namun ketika situasi semakin kompleks dan menuntut komitmen yang nyata, mereka mulai menghilang atau menunjukkan sisi yang berbeda, yang jauh dari harapan dan janji awal yang pernah disampaikan. Mereka cenderung hadir hanya saat suasana sedang baik dan penuh harapan, tetapi dengan mudah menghilang saat tantangan nyata datang, meninggalkan perasaan kecewa dan kebingungan. Eight of Wands memperkuat gambaran bahwa energi yang berasal dari masa lalu ini muncul secara tiba-tiba, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, seakan-akan meledak seperti badai yang datang tanpa peringatan. Mereka datang dengan gelombang yang sangat cepat, membawa kekacauan dan kekhawatiran karena ketidakteraturan dan ketidaktentuan yang mereka bawa. Rasanya seperti angin kencang yang tiba-tiba menghentam dan mengacaukan ketenangan hati, membuat kita merasa kewalahan dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan cepat. Kecepatan dan impulsivitas dari energi ini seringkali membuat kita merasa seolah-olah kita sedang berperang melawan waktu, mencoba menyeimbangkan diri di tengah kekacauan yang terus-menerus berubah tanpa arah yang jelas. Mereka datang tanpa diduga, mengacaukan rencana dan menimbulkan rasa tidak nyaman karena ketidakpastian yang mereka ciptakan. Sementara itu, King of Wands memberi gambaran bahwa di balik semua kekacauan dan ketidakpastian tersebut,
terdapat figur yang penuh kekuasaan dan ambisi yang besar. Figur ini selalu ingin mengendalikan situasi dan menunjukkan kekuatannya agar terlihat lebih unggul dari orang lain. Ia penuh percaya diri dan ingin selalu berada di posisi teratas, berusaha menunjukkan bahwa dirinya paling mampu dan memiliki kekuasaan. Dalam dinamika ini, energi seperti ini cenderung berorientasi pada pencapaian pribadi dan keinginan untuk mendapatkan pengakuan, bahkan jika itu berarti mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Ia lebih mementingkan egonya dan ingin menunjukkan dominasi, seringkali dengan mengesampingkan aspek emosional dan hubungan yang lebih dalam. Kecenderungan ini dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan, karena mereka lebih fokus pada kekuasaan dan pencapaian daripada menciptakan harmoni dan saling pengertian. Di sisi lain, Knight of Pentacles hadir sebagai gambaran nyata bahwa keberhasilan dan kestabilan yang sejati membutuhkan usaha yang konsisten, tanggung jawab yang penuh, serta keseriusan dalam menjalani setiap langkah. Ia menunjukkan bahwa untuk mencapai kedamaian dan kestabilan emosional, kita harus berpegang pada prinsip ketekunan dan disiplin, bukan tergoda oleh janji-janji manis yang bersifat sesaat. Energi ini mengingatkan kita bahwa langkah kecil yang dilakukan dengan penuh perhatian dan keseriusan akan membawa hasil yang jauh lebih kokoh daripada sekadar kecepatan dan impulsivitas yang tidak berkelanjutan. Ia mengajarkan bahwa kestabilan dan keberhasilan membutuhkan proses yang panjang, dan kita harus bersabar serta konsisten dalam menjalani perjalanan hidup ini, meskipun jalan yang dilalui penuh tantangan dan rintangan. Selain itu, Knight of Swords mengingatkan bahwa energi yang datang dari masa lalu ini seringkali bertindak tanpa berpikir panjang dan tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjang. Mereka bertindak impulsif, kadang menyakitimu melalui kata-kata keras atau tindakan yang dilakukan secara sembarangan dan tanpa pertimbangan matang. Sikap ini hanya akan membuatmu merasa lelah dan frustrasi, karena harus selalu menyesuaikan diri dan mengatasi gelombang energi yang tidak stabil dan tidak bertanggung jawab dari mereka. Mereka cenderung bertindak dengan impulsif dan egois, seringkali mengedepankan kecepatan dan ketergesaan yang akhirnya justru menimbulkan kekacauan dan ketegangan. Mereka tidak mampu menunjukkan kedewasaan dan tidak mau mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan mereka, sehingga kamu harus terus-menerus berjuang untuk menjaga keseimbangan dan meredam kerusakan yang mereka timbulkan. Akhirnya, Four of Wands menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya kita perlukan dalam perjalanan ini adalah kestabilan yang nyata, hubungan yang sehat, dan kebahagiaan yang berkelanjutan. Kita membutuhkan momen-momen perayaan dan penghargaan atas pencapaian kita, bukan terus-menerus terjebak dalam tarik ulur penuh drama dan ketidakpastian yang melelahkan. Untuk mencapai kondisi tersebut, langkah terbaik adalah melepaskan energi dan orang-orang yang hanya datang dengan ilusi manis, yang muncul secara tiba-tiba tanpa komitmen nyata, serta mereka yang terlalu mengedepankan ego dan kecepatan tanpa mau menetap dan bertanggung jawab. Mereka yang hadir hanya untuk memberikan rasa manis sesaat, tetapi tidak mampu menunjukkan konsistensi dan kedalaman yang dibutuhkan dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dan penuh makna. Dengan mengikhlaskan mereka, kita memberi ruang bagi diri kita untuk melangkah lebih ringan dan jelas, menuju kestabilan emosional, kedamaian batin, dan kebahagiaan sejati yang berakar dari hubungan yang saling menghormati dan saling mendukung. Langkah melepaskan energi-energi yang tidak membawa manfaat ini sangat penting agar jalan kita tidak tersumbat oleh ilusi dan ketidakpastian yang hanya memperlambat proses menuju kedamaian dan keberhasilan. Dengan melepas mereka, kita membuka pintu untuk mendapatkan pengalaman yang lebih matang dan hubungan yang lebih tulus yang mampu memberikan kebahagiaan jangka panjang dan kestabilan emosional yang kita cari. Hanya dengan keberanian untuk melepaskan dan meninggalkan yang tidak sejalan dengan tujuan kita dapat menapaki jalan yang lebih terang dan penuh makna, memastikan bahwa setiap langkah yang kita ambil semakin memperkuat fondasi diri dan hubungan yang sehat, sehingga kita bisa menikmati hasil yang nyata dan memuaskan dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir.
Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.